Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang saya muliakan, saya hormati di dalam Kristus Tuhan. Selamat Hari Paskah buat kita semuanya. Saya percaya tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita merayakan Paskah dari gereja. Banyak kegiatan-kegiatan Paskah yang kita buat. Tetapi tahun ini kita tidak merayakan Paskah lagi dari gereja, tapi kita merayakan Paskah di rumah kita. Tapi apapun itu, saya sangat percaya bahwa semua dalam proses Tuhan. Ya, minggu-minggu yang lalu saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa yang sedang terjadi ini kepada kita hanya untuk mengingatkan kita, orang-orang percaya, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak boleh main-main dengan hidup ini, main-main dengan iman percaya kita, atau kita tidak boleh lagi tidak serius dengan Tuhan. Tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang sekedar saja. Tapi kita belajar menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang benar-benar mengasihi Tuhan dan benar-benar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Ya, saya tahu saudara pasti ada dalam pergumulan demi pergumulan dengan persoalan virus yang belum berhenti ini. Bahkan pas Jumat Agung kemarin peraturan pemerintah mulai diperpanjang lagi. Ya, bahkan sekarang mungkin lebih berat lagi, kita terisolasi total atau kita tidak diizinkan berkeliaran dengan bebas lagi. Ya, tapi apapun itu saya sangat yakin bahwa kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, dan secara spiritual juga kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya rasa tidak ada masalah buat kita. Semuanya membangun iman percaya kita, membangun iman iman kita atau imun jasmani kita terbangun dengan baik, iman kita juga terbangun dengan baik, supaya kita senantiasa dekat dan mengasihi Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ya satu renungan Paskah atau khotbah Paskah ya yang saya ikuti dari tema bagi ya Buku Almanak Kristen Indonesia, yang hari ini kita mau belajar dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Tema kita adalah kebangkitannya membaharui cara hidup. Sekali lagi, kebangkitannya membaharui cara hidup. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam damai Paskah dan sukacita Paskah ini, kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami dalam Paskah tahun ini, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang diurapi oleh Tuhan dan hidup di dalam kuasa yang daripada-Mu. Sekarang pakailah hamba-Mu yang akan membaca firman ini, merenungkan, dan juga umat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah kami semuanya mendapatkan rema dari dalamnya. Pada waktu Logos dilepaskan dari tempat ini, kami sangat percaya umat-Mu akan mendapatkan rema dan kami akan hidup di dalam kebenaran yang daripada-Mu. Kuduskanlah hamba-Mu dan ampunilah setiap dosa salah kami, biar kami boleh dengan leluasa duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bukan yang di bumi. Sebab dikatakan di sana sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tema kita adalah kebangkitannya
membarui cara hidup. Sekali lagi, kebangkitannya membarui cara hidup. Nah, doktrin kebangkitan adalah merupakan doktrin yang paling sentral buat kita orang percaya. Karena memang doktrin itulah yang menjadi doktrin yang secara panjang lebar dibicarakan dalam Alkitab. Kalau tidak ada doktrin kebangkitan, maka mungkin apa yang kita alami yang berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan penginjilan dan berkaitan dengan hal-hal yang lain, kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya bagi kita. Nah, makanya secara biblikal menegaskan bahwa kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi iman percaya kita. Ya, sehingga Alkitab mencatat, dikatakan begini, sia-sialah kita kalau hanya percaya kepada Yesus yang mati. Ya, Yesus memang harus mati, ya, menanggung dosa kita. Tapi kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi kita itu memegang doktrin yang komplit. Satu sisi kita percaya kepada Yesus yang mati, tapi di sisi yang lain kita juga harus percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tidak hanya mungkin sampai berhenti di situ, karena ini kita bicara kebangkitan, tapi mungkin kita juga harus percaya kepada Yesus yang naik, dan juga kita harus mengimani, ya, Yesus yang akan datang kembali, yang menjadi pengharapan dari semua iman percaya kita. Nah, itu sebabnya kita juga harus mengakui kebangkitannya, karena di sanalah seluruh pusat kebenaran tentang karya Allah dinyatakan kepada kita. Jadi tanpa kebangkitan Kristus, ya, kita nggak akan bisa melihat final dari semua rencana Allah bagi kita. Justru dengan kebangkitan Kristus itu, maka dia mati, dia bangkit, maka semuanya menjadi apa? Menjadi komplit, satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus yang mati, saudara juga harus percaya kepada Yesus yang bangkit. Kalau saudara percaya kepada Yesus yang bangkit, saudara juga harus percaya kepada Yesus yang mati, yang menderita, yang menanggung dosa kita itu. Ya, dan kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit juga, kita harus percaya juga kepada Yesus yang naik ke sorga, dan juga kita harus percaya juga kepada Yesus yang akan datang kembali untuk kita. Jadi kita bisa memahami memang ini doktrin yang kelihatan sederhana sebenarnya, tapi kadang-kadang orang Kristen itu nggak menanam dirinya, menanam iman percayanya kepada doktrin itu. Ya, sekali lagi saya katakan, Tuhan tuh mengerjakan komplit buat kita, sangat komplit semuanya. Jadi tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan itu yang setengah-setengah buat kita. Ya, secara praktikal, kebangkitan Kristus menjadi titik awal. Jadi tadi secara biblikal, itu memulai dasar iman kita, tapi secara praktikal dikatakan, kebangkitan Kristus menjadi titik awal untuk memulai apa? Memulai pertumbuhan di dalam Dia. Pertumbuhan yang berkaitan dengan seluruh kerohanian kita. Ya, jadi justru karena Yesus itu bangkit, maka kita sekarang dengan mudah membangun spiritual kita dengan Dia. Nah, pertumbuhan yang berkenaan dengan seluruh cara hidup kita. Pertumbuhan itu dapat dilihat melalui apa? Melalui perubahan hidup kita setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, jadi kebangkitan Kristus membaharui cara hidup kita. Cara hidup yang membawa kita ke arah perubahan yang lebih luar biasa lagi. Ya, jadi cara hidup, sekali lagi, cara hidup yang membawa kita ke arah perubahan yang lebih luar biasa lagi. Ya, jadi bukan cara hidup yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Ya kan? Kalau biasa-biasa, ya udah. Yang penting Yesus bangkit, yang penting saya jadi orang Kristen, ya kan? Tapi kita nggak merasakan efeknya. Tapi kalau kita menjadi Kristen yang luar biasa, kita akan merasakan efek dari doktrin kebangkitan ini, khususnya secara praktikal bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita memahami konteks dari Kolose pasal 3 ayat 1-4 ini, secara konteks jauh sebenarnya ya Kolose pasal 3 ayat 1-4 adalah aplikasi dari semua persoalan doktrin kristologi. Ya, yang sudah dibicarakan Paulus dalam Kolose pasal 1 dan 2. Nah, sehingga karena itu di dalam bagian yang pertama dari ayat itu di sana dikatakan karena itu ya, ini menjadi kata yang sangat penting, menjadi kata penghubung yang sangat penting karena dikatakan mempunyai peranan penting untuk menjelaskan semua maksud Paulus dalam Kolose pasal 1 sampai pasal 2. Jadi kata karena itu berkaitan dengan apa? Dengan konteks yang sangat jauh sekali. Jadi berkaitan dengan pasal 1, pasal 2 yang semuanya kalau kita lihat di sana itu membahas tentang apa? Keunggulan iman Kristen. Karena apa? Karena dibangun di dalam konsep kristologi yang benar. Jadi tidak ada iman Kristen yang benar kalau tidak dibangun di dalam konsep kristologi yang benar.
Justru iman Kristen itu menjadi benar kalau dibangun di dalam landasan kristologi yang benar. Jadi pemahaman kita tentang Kristus itu haruslah menjadi pemahaman yang sangat penting dalam semua hal yang kita bicarakan dalam hidup kita. Jadi kita tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya agamawi lagi gitu. Tapi yang kita yakini justru hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya, dan spiritual itulah yang membangun iman kita itu. Sehingga iman kita itu menjadi unggul karena dibangun di atas landasan kristologi tadi. Ya, nah makanya di samping itu juga dikatakan kata karena itu berkaitan dengan konteks dekat. Ya, mana konteks dekatnya? Yang dijelaskan dalam Kolose pasal 2 ayat 16-23. Yang menjelaskan dengan kematian Kristus bagi kita, seharusnya kita harus merdeka dalam segala hal. Jadi bagus sekali ya. Konteks dekatnya menjelaskan tentang kematian Kristus bagi kita. Konteks setelah kematian itu dijelaskan karena itu kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah itu dia. Menarik kalimatnya saudara. Ya, jadi karena kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, seharusnya kita merdeka. Ya, merdeka dalam arti apa? Tidak ada sesuatu hal yang bisa menjajah hidup kita lagi. Jadi kita harus dilepaskan dari apa? Dari hal-hal yang sifatnya agamawi, hal-hal yang membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi hidup kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang lama yang berkaitan dengan ritual agamawi. Ya, itu yang tadi yang dijelaskan ya. Kalau dalam Kolose ini ajaran-ajaran yang mempengaruhi ditulisnya surat Kolose ini kan ada ajaran gnostik namanya. Jadi ajaran gnostik itu selalu mengkaitkan supaya apa? Supaya orang-orang di Kolose itu kembali kepada apa? Ritual. Ya kan? Ritual dari mana? Ritual dari Taurat itu. Jadi ajaran gnostik itu mengajarkan apa? Iman plus. Ya, iman plus. Jadi saudara boleh percaya kepada Yesus tapi harus ada plusnya. Ya, kembali kepada ritual-ritual yang ada dan lain sebagainya. Nah, tapi yang mau dijelaskan oleh Paulus, kita nggak menganut iman plus itu. Jadi iman kita itu cuma satu, kita beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi kita itu. Itu yang Tuhan mau jelaskan kepada kita. Nah, jadi bisa kita lihat di sini secara doktrinal peran kematian Kristus bagi kita adalah sangat sentral sekali. Karena melalui kematiannya kita dimerdekakan. Tetapi secara aplikatif kita juga perlu mengalami kebangkitan Kristus. Itulah yang akan dijelaskan dalam konteks pasal 3 ayat 1-4 ini. Jadi kalau saudara melihat secara doktrinal, kematian Kristus itu membangun dasar iman kita. Tapi secara praktikal, kebangkitan Kristus itu memulai perjalanan pertumbuhan rohani kita bersama dengan Dia. Jadi itu menarik ya saudara ya. Coba lihat sekali lagi ingat baik-baik kata-kata saya ini. Jadi kematian Kristus itu membangun semua dasar iman kita, supaya dasar iman kita itu di dalam landasan kristologi yang benar. Jadi kita landaskan kepada Kristus dalam hidup kita. Tetapi secara aplikatif, ya kan? Secara aplikatif kita sekarang tidak lagi bicara kematiannya, tapi kita bicara kebangkitannya. Jadi secara kebangkitannya itu membawa kita kepada satu perjalanan pertumbuhan rohani setelah kita membangun dasar kita di dalam Kristus. Ya, jadi pertumbuhan rohani dasar kita dibangun di dalam Kristus, pertumbuhan rohani kita juga melalui kebangkitannya haruslah kita bangun juga di dalam Kristus. Jadi komplit sekali, luar biasa sekali. Ya, doktrin Kristen itulah doktrin kristologi yang benar itu seperti itu. Ya, yang membawa orang membangun dasar yang benar dan juga membangun pertumbuhan rohani yang benar bersama dengan Kristus. Makanya kalau saudara melihat kalimat kunci dalam pasal 3 ayat 1-4 ini adalah karena kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Itu kalimat kuncinya. Sekali lagi, karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, jadi bagian ini merupakan apa? Kalimat utama. Ya, kalimat utamanya di situ yang menjadi dasar untuk mengerjakan. Ya, mengerjakan apa? 2 kata kerja perintah yang dijelaskan berikutnya. Ya, jadi dalam arti begini, saudara. Kalau kita enggak dibangkitkan bersama dengan Kristus,
maka dua perintah yang diminta oleh Paulus tadi yang nggak ada gunanya, ya kan? Jadi dua perintah yang depan yang diminta oleh Paulus itu menjadi sesuatu yang tidak berguna buat kita. Tetapi di dalam bagian ini adalah dijelaskan kepada kita, karena kita sudah mengalami yang namanya kebangkitan Kristus tadi itu, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka dengan mudah sekarang bagi kita untuk mengerjakan dua perintah yang ada di dalam prasa berikutnya itu. Nah, jadi pertanyaannya, kapan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Nah, ini pertanyaan yang paling penting ini. Jadi jangan kita katakan karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya saya tanya, kapan saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus? Dan kita harus mengalami dua hal itu, ya kan? Jadi jangan sampai saudara tidak mengalami dua hal itu. Saudara harus mengalami dua hal itu. Jadi dikatakan begini, secara posisi katanya pada waktu Kristus bangkit, hal ini menjadi jaminan untuk seluruh kemenangan kita. Jadi secara posisi, kapan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Secara posisi pada waktu Yesus bangkit. Jadi waktu dia bangkit nun jauh dulu di belakang kita itu, dia sudah menjamin ya seluruh kemenangan untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, ini penting saudara. Dia sudah menjamin seluruh kemenangan untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani kita. Tapi secara pengalaman sudah tentu pada waktu kita percaya kepada Yesus. Ya, jadi secara posisi dia sudah meletakkan dasarnya bahwa kita akan bertumbuh secara rohani melalui apa? Melalui kebangkitan Kristus yang dulu bangkit bagi kita itu. Tetapi saudara dikatakan secara pengalaman kita perlu mengalami kebangkitan Kristus itu pada waktu apa? Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di sanalah kita mengalami apa? Mengalami yang namanya kebangkitannya. Makanya karena secara posisi dan pengalaman kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita dituntut untuk mengerjakan dua kata perintah berikutnya itu. Ya, yang dijelaskan masih dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat nanti. Jadi dua kata perintah itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, dua kata kerja itu harus terus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Nah, oleh karena kebangkitannya membarui cara hidup, maka kita diperintahkan untuk terus mencari hal-hal yang di atas dan terus memikirkan hal-hal yang di atas. Sekali lagi, oleh karena kebangkitannya membarui cara hidup, maka kita diperintahkan untuk mencari hal-hal yang di atas dan terus memikirkan hal-hal yang di atas. Ya, yang pertama adalah kita harus terus mencari hal-hal yang di atas. Artinya apa? Artinya saudara, setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus itu, semua gerak hidup kita, semua cara pandang kita, dan semua kegiatan kita, semuanya harus kita arahkan untuk mencari hal-hal yang di atas. Pertanyaannya sekarang, kita kan masih hidup di dunia. Bagaimana mungkin kita mencari hal-hal yang di atas? Justru, saya balik sekarang. Justru kalau saudara sudah di atas bersama dengan Kristus, saudara tidak perlu lagi mencari hal-hal yang di atas itu. Justru karena kita masih di bumi inilah, makanya kita dituntut secara terus-menerus supaya yang kita cari di dalam dunia ini haruslah berbeda. Sebelum kita percaya dan sesudah kita percaya. Sebelum kita percaya, mungkin kita mencari hal-hal yang duniawi. Mencari hal-hal yang kelihatannya nikmat, kelihatannya enak. Kita bisa menumpuk banyak hal dalam hidup kita. Tapi setelah kita mengalami kebangkitan Kristus, sekarang secara pengalaman kita dituntut untuk mencari hal-hal yang di atas. Makanya saudara, kalau saudara melihat kata kerja yang digunakan adalah kata kerja seteo dalam bahasa Yunani, ya, dikatakan yang merupakan itu kata kerja present tense. Ya. Jadi memberi kesan untuk tindakan mencari. Ya. Jadi memberi kesan bahwa tindakan mencari adalah tindakan yang terus-menerus. Jadi bukan mencari sewaktu-waktu pada waktu kita butuh. Ya, jadi seperti COVID sekarang, ya kan? Karena kita di rumah, maka kita mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Seharusnya tidak seperti itu. Iya kan? Ya, kadang-kadang saya berpikir juga saudara, dengan COVID ini kayaknya seperti kita terpaksa ya. Terpaksa harus mencari Tuhan, terpaksa harus bersekutu gitu. Padahal sebenarnya yang namanya
mencari hal-hal yang di atas itu seharusnya bukan karena COVID. Ya, bukan karena COVID, tapi justru ya terus-menerus lah. Ya, setelah kita percaya itu harus terus-menerus kita mencari hal-hal yang di atas itu. Jadi dikatakan tetapi yang ditekankan di sini adalah teruslah mencari. Jadi bukan karena butuh ya, bukan sekedar karena kita butuh, bukan karena kita susah, bukan karena kita kekurangan, bukan karena kita sakit, bukan karena kita terisolasi seperti ini lalu kita mencari hal-hal yang di atas. Nggak salah sih dalam kondisi-kondisi seperti itu kita mencari hal-hal yang di atas. Tapi yang Tuhan maksud adalah sebelum itu terjadi pun seharusnya kita orang-orang percaya sudah mencari hal-hal yang di atas. Makanya hal yang sama kata seteo juga sebenarnya itu digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33. Pada waktu kita diperintahkan untuk apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya daripada kita sekedar khawatir akan apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Nah, ini dia. Ya, jadi orang percaya itu saudara terlalu banyak kekhawatirannya. Sehingga Tuhan katakan udah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya daripada kita hanya mempersoalkan mencari makanan minuman atau mencari sandang papan yang sebenarnya bisa saya katakan begini saudara, itu semuanya sementara gitu. Ya, sementara. Dulu pun sebelum kita mengenal Yesus kita melakukan itu. Ya, bahkan kita giat untuk melakukan itu. Bahkan kita terus-menerus melakukan itu. Tetapi sekarang sebenarnya yang dituntut daripada kita setelah kita percaya Yesus, apalagi setelah kita mengalami kebangkitan Kristus itu, seharusnya pola pikir kita harus berbeda. Konsep berpikir kita harus berbeda. Kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kenapa hal-hal yang di atas? Hal-hal yang di atas itu hal-hal apa saja? Itu tadi. Salah satu yang dikatakan oleh Yesus adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pemerintahannya, berkenaan dengan otoritasnya, berkenaan dengan kuasanya. Ya, dan kalau saudara melihat kebenarannya itu berkaitan dengan apa? Berkenaan dengan kebenaran daripada Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi itu yang kita cari, kebenaran Tuhan itu yang kita cari. Jadi bukan kebenaran dunia, bukan kebenaran yang sementara, bukan kebenaran yang kelihatannya ya seperti manis-manis seperti itu. Ya, tadi ya kemarin siang saya ngobrol-ngobrol ya dengan adik saya. Dia bilang begini, waduh, ya sadar nggak sadar katanya kadang-kadang sio nya kita itu mempengaruhi hidup kita juga, mempengaruhi karakter kita dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara memang secara tidak sadar kata orang seperti itu. Tapi jauh di balik itu sebenarnya hidup kita itu tidak dengan sio itu loh. Tapi hidup kita itu karena kita percaya kepada dia. Jadi hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan buat kita supaya apa? Supaya kita bisa memahami segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke. Nah, hal-hal yang di atas sudah tentu berkenaan dengan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi sudah saya katakan, hal-hal yang di atas juga berkenaan dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi itu ada metaforanya katanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kita mencari hal-hal yang di atas, ya kita mencari Yesus. Ya, ada orang bertanya, kan Yesus sudah dalam hati kita. Iya, benar. Ada dalam hati kita. Tapi kita perlu mencari yang berkaitan dengan apa? Dengan kebenaran Kristus yang bisa kita alami setiap hari dalam hidup kita. Ya, jadi banyak loh yang kita nggak tahu dalam Alkitab ini. Ya, dalam Alkitab ini banyak hal yang kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang perkataan-perkataan Yesus pun kadang-kadang kita nggak sepenuhnya kita pahami dalam hidup kita. Makanya sekarang kita dituntut untuk benar-benar untuk apa? Mencari hal-hal yang di atas itu. Makanya dikatakan di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi setelah pengalaman kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka sekarang kita harus merubah cara hidup kita yang suka mencari hal-hal yang sementara. Sekarang kita dituntut untuk mencari hal-hal yang bersifat rohani dan nilainya apa? Nilainya kekal. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu, habiskanlah waktumu hanya untuk hal-hal yang bersifat kekal. Ya, lupakanlah hal-hal yang sementara. Ya, lupakanlah hal-hal yang sifatnya daging itu, lupakanlah. Mungkin orang bilang, Pak Pendeta kalau gitu kita nggak usah cari uang lah. Ya, kita cari Tuhan aja terus. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi belajarlah mencari hal-hal yang di atas supaya semuanya ditambahkan kepada kita. Ya, dalam arti begini, persepsi kan, kita harus merubah cara berpikir kita itu. Jadi persepsi, cara berpikir kita itu harus berubah. Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus itu seharusnya cara berpikir kita harus berubah. Jadi
kalau sebelum kita mengenal Kristus, kita berpikir bagaimana supaya saya nikmat, senang dalam dunia ini. Tapi setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, seharusnya mindset kita, cara berpikir kita sudah harus kita rubah. Ya, sekarang kita harus berkata bagaimana saya menyenangkan Tuhan saya, bagaimana supaya hidup saya bisa berkenan kepadanya, dan bagaimana supaya Tuhan saya yang sayang kepada saya itu bisa saya senangkan setiap hari. Ayo, kalau saudara menyenangkan Tuhan, apakah saudara tidak disenangkan oleh Tuhan? Ya, saudara tidak menyenangkan Tuhan saja, Tuhan senangkan saudara loh. Jangan salah. Ya, kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan, sejauh apapun kita daripada Tuhan, Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Ya, saudara nggak disadari itu. Ya, saudara tidak disadari. Ya, sejauh manapun saudara semakin menjauh dari Tuhan, dia selalu dekat. Kenapa? Karena dia bilangin, aku ada dalam hatimu loh. Kau pernah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Kau pernah menjadi manusia baru. Kau pernah mengalami aku dalam hidupku. Nah, makanya Tuhan itu mau selalu dekat dengan kita. Nah, kalau dia saja mau dekat dengan kita, kenapa sih kita nggak mencari hal-hal yang di atas itu? Di mana dikatakan Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi nilai-nilai kekal itu perlu, saudara, dalam hidup kita. Ya, jangan terlalu duniawi lah berpikir. Ya, hidup ini nggak perlu terlalu duniawi. Kita kurangi yang hal-hal yang duniawi itu. Belajar sekarang memikirkan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Ini saya katakan bukan karena sekedar COVID-19 loh, bukan. Ya, COVID-19 memang sesuatu yang menyeramkan buat kita, dan kita perlu mencari Tuhan dan meminta Tuhan menyelesaikan persoalan ini. Ya, tetapi jauh di balik itu sebenarnya Tuhan mau saudara membangun spiritual yang benar bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih bagus, saudara. Ya, jadi bangunlah spiritual. Kalau engkau membangun spiritual, ya kita nggak perlu ribut lah dalam hidup kita. Ya, kita akan akan tenang-tenang saja. Ya, akan tenang-tenang saja, akan nikmat-nikmat saja. Nggak perlu terlalu menuntut kiri kanan dalam hidup kita. Kalau kita mencari hal-hal yang di atas. Oke. Nah, sehingga dikatakan ada satu lagi, ini berkenan dengan Filipi 4 ayat 8 katanya. Jadi mencari hal-hal di atas itu, hal-hal yang di atas itu yang harus kita cari itu dikatakan begini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu yang harus kita cari. Itu yang real, kelihatan ya. Jadi yang kita cari itu ya seperti itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji katanya. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan menjauh dari situ. Pikirkan semuanya itu. Supaya apa? Supaya hidup ini nikmat, supaya hidup ini enak, supaya hidup ini bahagia. Ya, jadi jangan terlalu duniawi gitu ya. Banyak orang itu terlalu duniawi, bicara duniawi, bicara nyerocos, bicara marah, emosi, ya. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita bicara, kita nggak tahu kita bicara dengan siapa. Kadang-kadang kita kasar dengan orang, ya, memperlakukan orang tidak adil. Kadang-kadang, ya, bahkan kadang-kadang kita memperlakukan orang nggak benar dalam hidup kita, ya. Kadang-kadang banyak juga orang memperlakukan orang-orang di sekitarnya itu ya, waktu dia punya segalanya, dia merasa orang yang sangat terhormat dan merasa orang yang dihormati. Sehingga kadang-kadang saudara memandang orang-orang kecil pun kita nggak mau dalam hidup kita. Ya, tapi kalau kita orang-orang yang mencari hal-hal yang di atas, itu harus harus sejajar ya. Kalau saudara mencari hal-hal yang di atas, maka refleksinya di bumi. Ya, refleksinya di bumi. Jadi semua yang kelihatan saudara kerjakan di dunia ini terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap tetanggamu, terhadap orang-orang yang dekat denganmu, yang jauh daripadamu, semua kegerakanmu saudara, ya semua cerminan dari apa? Dari hal-hal yang di atas tadi. Ya, cerminan hal-hal yang di atas tadi ya. Sehingga mulut kita pun bisa terkendali dengan baik, emosi kita terkontrol dengan baik, cara kita memperlakukan orang, semuanya menjadi baik. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mencari hal-hal yang di atas. Yang kedua, kata kerja yang kedua yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar dikatakan kita harus terus mencari hal-hal yang di atas, tapi ternyata yang kedua adalah yang dituntut dari kita harus terus memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Tadi disuruh mencari hal-hal yang di atas, sekarang suruh mikir. Ya kan? Memikirkan hal-hal yang di atas bukan di bumi. Artinya begini. Artinya saudara, satu sisi memang kita sudah mencari hal-hal yang di atas, tapi kita perlu juga memikirkan terus. Dalam arti apa? Pikiran kita ini harus connect dengan kerajaan sorga.
Pikiran kita ini harus connect dengan Tuhan Yesus. Pikiran kita ini harus sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di sana, kata pikirkanlah berasal dari kata Yunani proneo. Kata ini menunjuk kepada pikiran atau sikap. Dalam bagian ini kata ini menekankan tindakan. Memikirkan, memusatkan pikiran, berkonsentrasi pada sesuatu atau memerhatikan. Jadi menekankan pada apa? Memikirkan. Jadi kebangkitan Kristus itu sangat berperan membaharui pikiran kita. Mengapa demikian? Nah, mengapa demikian? Jadi kebangkitan Kristus itu mengapa harus mempengaruhi pikiran kita? Karena dulu, sebelum kita mengalami kebangkitannya, pikiran kita sepenuhnya dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Hal-hal yang di bumi dan segala kenikmatannya. Makanya dibilang sekarang pikirkanlah hal-hal yang di atas. Karena pikiran kita ini, lihat nih, kenapa harus memikirkan katanya. Pikiran kita ini kan semua yang jahat di sini, saudara. Ya, semua yang jahat, semua yang kotor, semua yang cabul, semua pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan Tuhan itu bermula dari pikiran kita sebenarnya. Ya, sehingga pikiran semua di-drop di sini turun ke hati bertindak, ya kan? Hati bertindak sebagai pusat kehidupan, mengerjakan segala sesuatu yang kita pikirkan ini. Ya, yang kita pikirkan itu. Coba saudara lihat, kenapa orang korupsi? Karena dia memikirkan bagaimana supaya saya kaya. Ya, bagaimana supaya saya kaya, dia korupsi. Pikirannya berkata, oh, gimana supaya saya kaya? Hatinya sekarang udah lakukan ini katanya. Dia mengerjakan itu. Nah, makanya saudara dikatakan dalam bagian itu, sekarang kita dituntut untuk terus memikirkan hal-hal yang di atas. Mengapa? Karena ayat 3-4 dikatakan begini, karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Allah. Kapan kita mati? Itu tadi, pada waktu kita berdosa kita mati bersama dengan Kristus. Dan sekarang dikatakan karena kita sudah mati bersama dengan Kristus bersama-sama dengan Allah, ya kan? Kristus bersama-sama dengan Allah. Sekarang hidup kita juga tersembunyi di dalam Allah. Ya, lihat itu. Hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Nah, kalau kita kaitkan saudara dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam sekeliling kita dengan COVID-19 ini, kita tersembunyi loh dalam Allah. Hidup kita itu tersembunyi dalam Allah. Jadi yang tampil dari dalam hidup kita ini setiap hari itu adalah Allah. Ya, makanya dikatakan karena Kristus yang adalah hidup kita dinyatakan, ya, jadi karena Kristus yang adalah hidup kita dinyatakan, kamu juga akan dinyatakan bersama Dia dalam kemuliaannya. Jadi sekarang hidup kita itu tersembunyi dalam Allah. Nanti kalau Kristus yang adalah hidup kita itu dinyatakan kepada dunia ini, datang ke dalam dunia ini, nah, dalam semua kemuliaannya, maka kita juga akan dinyatakan di sana. Nah, ini yang dikatakan kita senantiasa melekat dengan Dia itu. Jadi tidak pernah kita tidak melekat dengan Dia. Kita harus selalu melekat dengan Dia, harus selalu dekat dengan Dia. Karena apa? Hidupmu tersembunyi dengan Allah. Karena hidupmu tersembunyi dengan Allah itu, ya. Jadi hidupmu tersembunyi dengan Allah. Allah di mana? Allah ada di surga. Lewat kematian Kristus itu tadi dikatakan karena kita sudah mati bersama dengan Kristus, lalu hidup kita tersembunyi dengan Allah. Kristus ada di mana? Kristus ada bersama dengan Allah. Kristus ada di mana? Allah ada di mana? Allah ada di surga. Makanya hidupmu itu tersembunyi di situ. Luar biasa loh ini. Luar biasa. Kadang-kadang orang percaya tidak menyadari ini. Sehingga kadang-kadang kenapa orang-orang percaya jadi duniawi seperti itu, ya gara-gara dia nggak memahami bahwa hidupnya itu ditudungi oleh Allah. Hidupnya itu dibungkus oleh Allah dalam hidupnya. Ya, kenapa orang percaya itu jadi takut? Karena apa? Karena dia nggak sadar bahwa Allah itu membungkus dia. Kuasa kebangkitan itu membungkus dia. Seharusnya orang percaya itu harus benar-benar tahu bahwa saya ini adalah orang-orang yang dibungkus oleh Tuhan. Karena apa? Karena kematian. Ya, karena kematiannya kita dibungkus bersama dengan Allah. Sekarang melalui kebangkitannya, karena kita terbungkus dengan Allah itu, udah tentu kita memikirkan hal-hal di atas. Tempat kita itu di atas. Sekalipun kita masih di bumi ini, tempat kita itu ada di sorga. Karena tempat kita itu ada di sorga, seharusnya kita memikirkan hal-hal yang berasal dari sorga juga buat kita. Ya, banyak orang loh dalam hidupnya kehilangan waktunya. Karena apa? Karena dia menghabiskan waktunya untuk dunia ini. Untuk perkara-perkara yang sementara. Ya, banyak orang-orang nanti masa-masa tua. Umur-umur, ya sudah berumur gitu. Baru dia serius dengan Tuhan. Tapi waktu dia muda, dia jauh banget dari Tuhan. Ya, bahkan untuk dekat dengan Tuhan pun dia nggak mau. Ya, kadang-kadang dia mentertawakan. Ya, mungkin dia lihat orang tuanya rajin ke gereja, dia mentertawakan. Halo, mak, pak, ngapain lah, kak? Ya,
Ngapainlah bapak mama ini cari-cari Tuhan? Aduh, tidur aja deh, hari Minggu kan lebih enak tidur, katanya gitu, saudara. Ya, bukan hanya hari Minggu saja. Atau mungkin pagi-pagi papa mamanya baca Alkitab, dia mungkin belum bangun tidur, belum tentu baca Alkitab. Ya, belum tentu baca Alkitab. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun itu haruslah menjadi pola apa? Pola hidup kita. Karena apa? Karena kita berasa hidup kita tersembunyi dengan Allah itu, kita berasal dari sorga, tempat kita ada di sorga, dan sudah tentu sekarang yang Tuhan minta daripada kita memikirkan perkara-perkara yang di atas itu, perkara-perkara surgawi yang kita pikirkan dalam hidup kita. Ya, sehingga yang keluar dari mulut kita juga adalah apa? Bahasa surgawi, bahasa yang enak didengar, bahasa yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar emosi kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena posisi kita. Saudara, bukan, salah itu. Ya, saudara hebat, saudara kuat karena hidupmu tersembunyi di dalam Allah. Karena Allah menudungi engkau, karena Allah menjaga engkau. Ya kan? Makanya hidup kita itu tersembunyi dalam Allah. Dan kalau hidup kita tersembunyi dalam Allah, katanya, masa hidup kita yang tersembunyi dalam Allah itu tidak memikirkan hal-hal yang di atas, tidak memikirkan Allah yang di atas, tidak memikirkan Yesus yang menyembunyikan kita, yang mati bersama dengan Yesus tadi, yang hidupnya kita tersembunyi bersama dengan Yesus. Masa kita tidak memikirkan Yesus? Yang nanti katanya Yesus datang, ya, dinyatakan dalam kemuliaannya, dan kita juga akan dinyatakan dengan kemuliaannya. Makanya kedatangan Kristus ke dalam dunia ini dikatakan bersama dengan para salehnya. Para salehnya itu siapa? Ya, kita orang-orang percaya ini, saudara. Ya kan? Kita orang-orang percaya ini. Nah, kalau kita orang-orang percaya ini nggak benar-benar dekat dengan Tuhan kita, nggak benar-benar mengerti tentang konsep ini dalam hidup kita, saudara, berbahaya sekali hidup kita. Ya, jadi kita harus merubah. Jadi benar tema yang dikatakan, kebangkitannya itu harus merubah apa? Cara hidup kita. Jadi nggak boleh kita merayakan kebangkitan Kristus, merayakan Paskah tiap tahun jadi duniawi, nggak boleh seperti itu. Seharusnya yang paling harus berubah adalah konsep berpikir kita. Ya, jadi Paskah 2020, Paskah 2021, Paskah 2022 terus berjalan ke sana, saudara. Seharusnya semakin rohani, semakin rohani, semakin rohani, semakin rohani. Jadi jangan tertawakan kalau orang rohani. Jangan tertawakan kalau orang bicara tentang hal-hal rohani dalam hidupnya. Ya kan? Kadang-kadang kan saudara bilang, kalau ada orang rohani, ya deh, kita kan masih di dunia, aduh, masih daging, nggak usah terlalu surgawi lah. Saudara, salah itu. Salah itu kalimat kita. Kalau kita tahu bahwa kita berasal dari sorga, kita berasal dari Tuhan di sana, pikiran kita itu juga haruslah surgawi. Anak-anak muda juga memilih jodohnya juga janganlah duniawi lah. Ya kan? Apalagi pacaran dengan orang duniawi. Pacaran kepada orang-orang yang tidak bertobat. Ya, kita harus benar-benar ya mengasihi Tuhan di dalam apa? Di dalam hati yang tulus, di dalam hati yang kudus, dan benar-benar menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan semua hidup kita ini. Karena dikatakan tadi hidup kita itu tersembunyi di dalam Allah, ditudungi oleh Allah hidup kita ini. Ya kan? Kalau hidup kita ini ditudungi oleh Allah, masa sih kita nggak menyenangkan Tuhan? Masa sih kita tidak mencari perkara-perkara di atas di mana Tuhan kita ada? Ya, jadi kita belajar dalam hidup kita ini. Mari kita menjadi orang yang rohani. Amin. Ya, mari kita menjadi orang rohani. Jangan pernah menjadi duniawi. Jangan tertawakan kalau orang rohani. Ya kan? Tertawakanlah kalau orang duniawi. Ya enggak? Tertawakan kalau orang udah hidup duniawi, tertawakan. Kalau orang udah hidupnya nggak benar itu tertawakan saja. Ya, mengapa kita harus tertawakan? Karena dia orang percaya, nggak tahu konsep rohani. Tapi jangan lupa kalau saudara tertawa juga, bawalah dia kepada Tuhan juga lah. Ya kan? Supaya dia tahu juga hal-hal yang rohani. Ya, kalau pikirannya itu hanya duniawi, saudara, arahkan dia supaya dia memikirkan hal-hal yang surgawi juga. Ya, jadi ingat baik-baik, pikiran surgawi itu bukanlah pikiran orang yang sudah mati. Jangan pernah katakan begini, nanti deh kalau udah mati kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Sekarang kalau kita hidup nggak usah lah, terlalu rohani banget gitu. Salah itu, saudara. Salah. Justru kalau kita mati udah nggak bisa berpikir. Kapan saudara mau memikirkan hal-hal surgawi lagi? Karena saudara udah bersama dengan Kristus. Nggak perlu saudara memikirkan, saudara udah bersama dengan Kristus. Justru sekarang ini, sebelum kita dipanggil pulang ke sorga, kita harus memikirkan hal-hal surgawi dalam hidup kita. Amin. Itu harus kita pegang itu. Ya, pikirkan hal-hal surgawi. Lepaskan yang duniawi dalam konsep-konsep berpikirmu. Ya, jauhkan hal-hal dunia, jauhkan perkara-perkara duniawi dalam hidup saudara. Rajinlah bersekutu dengan Tuhan, rajinlah membaca Alkitab, rajinlah memuji Dia, rajinlah melayani Dia,
Rajinlah menyerahkan hidup kita kepada Dia. Rajinlah memperhatikan pekerjaan-pekerjaannya. Rajinlah memperhatikan pelayanan demi pelayanan yang ada. Rajinlah melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena saudara, hidupmu ditudungi oleh Dia. Karena hidupmu ditudungi oleh Dia, tidak ada cara lain dalam hidupmu ini untuk menyenangkan Dia setiap hari dalam hidup kita. Nah, ini penting ini. Ya, jadi kita harus menjadi orang-orang yang rohani. Bukan rohani ya, bukan rohani, tapi rohani. Benar-benar rohani. Dalam segala hal kita harus rohani. Dalam berbicara kita rohani. Dalam berpikir kita rohani. Dalam bertindak kita rohani. Jalan pun kita harus rohani. Apa yang kita buat, kegerakan dari hidup kita ini, haruslah hal-hal yang sifatnya rohani. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa aplikasi dari pengajaran ini buat kita? Dari khotbah hari ini atau khotbah pagi ini, apa aplikasinya bagi kita? Aplikasi yang pertama, Kristus sudah bangkit. Tidak ada alasan bagi kita untuk berpikir duniawi lagi. Ya, tadi sudah saya jelaskan kepada saudara. Yang kedua, kita harus berubah dalam pola pikir kita. Yang ketiga, semua yang kita cari dan pikirkan sekarang adalah hal-hal yang di atas. Sekali lagi, semua yang kita cari dan pikirkan sekarang adalah hal-hal yang di atas. Jadi kalau begitu, apa kesimpulannya bagi kita? Kesimpulannya, kembali yang kepada yang pertama. Oleh karena kebangkitannya membarui cara hidup kita, maka kita diperintahkan untuk terus mencari hal-hal yang di atas dan terus memikirkan hal-hal yang di atas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih pesan Paskah yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami, dalam masa isolasi yang sedang kami hadapi, dalam persoalan kota kami, bangsa kami, sehubungan dengan COVID-19. Kami sudah diingatkan betapa dahsyatnya hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tahu sekarang kami diarahkan untuk mencari hal-hal yang di atas dan memikirkan juga perkara-perkara yang di atas. Tolonglah supaya dalam masa-masa lockdown seperti sekarang ini, kami benar-benar Tuhan mendekatkan diri kami kepadamu. Kami tahu bukan karena kami dipaksa untuk melakukan ini, tapi inilah kehendak Tuhan bagi kami, supaya kami umat-Mu benar-benar bersekutu dengan-Mu. Ada banyak waktu yang kami habiskan selama ini hanya mencari perkara-perkara duniawi. Bahkan membaca Alkitab pun kami nggak sempat. Dan sekarang pun Tuhan menuntut kami. Dengan peristiwa yang sedang terjadi ini, biarlah kami semakin giat membaca firman-Mu, semakin giat dalam melayani-Mu, dan semakin giat dalam melayani keluarga kami. Dan orang-orang yang dekat dengan kami, semakin giat melayani jemaat-Mu dan orang-orang yang memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Materaikan dalam hati kami, supaya firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan kami, supaya nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Tolong kami, tolong pemerintah kami, tolong bangsa kami, tolong untuk Indonesia, tolong untuk segala perekonomian yang ada, tolong untuk keuangan dari jemaat-Mu, keuangan dari masyarakat kami, keuangan dari bangsa kami, untuk ekonomi yang sedang terganggu. Tolonglah Tuhan yang Kau campur tangan. Kau menaruh bangsa kami sejahtera. Kau menudungi bangsa kami di dalam kemuliaan yang daripada-Mu. Kau menjauhkan bangsa kami ini Tuhan dari jarahan demi jarahan yang ada, yang Kau jauhkan semuanya itu. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami siap melangkah dengan semangat Paskah. Kami akan tetap setia kepada Tuhan, tetap stay di rumah, dan tetap mengasihi Tuhan, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan membungkus kami dengan darah-Mu, dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang dalam khotbah-khotbah seperti ini. Saya percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, bersekutu dengan Tuhan, jauhkan dirimu dari amarah dan kesombongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.